yang akan dimulai pada April hingga Juni 2020. Merupakan dua fenomena memberi perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang semakin dirasakan oleh para petani. Kemudian pada Agustus, giliran wilayah timur Indonesia yang akan jadinya banjir ataupun kekeringan. Selain itu, musim kemarau juga bakal melewati Banten bagian utara, Itu dinilai berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Padahal pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya Sobat Setia, selamat datang di podcast paling kece dan penuh ilmu, Bumi Cerita. Cerita kita, salah, ini Bumi Bicara, astaga. Halo Sobat Setia, selamat datang di podcast paling kece dan penuh ilmu, Bumi Bicara, cerita kita dan alam. Podcast yang kelompok 7 anak-anak geografi yang gak suka cuma baca peta tapi juga suka ngobrol. Aku, Yustika, sebagai host kece kamu di podcast hari ini yang bakalan nemenin sobat sekalian untuk mengulik seru tentang cuaca, iklim, serta apa sih pengaruhnya terhadap aktivitas manusia dan semua hal yang keren terjadi di sekitar kita. Dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang kadang bikin kita baper, kadang juga bikin deg-degan. Apa sih kalau bukan cuaca, iklim, dan perubahan hidup kita? Serius deh, ini bukan cuma urusan langit mendung atau panas terik doang, tapi ini soal hidup kita juga bro, sis. Tapi tenang guys, halo, aku gak sendirian, udah hadir bareng kita di puncak Mergas 5, narasumber yang super asik dan gak kalah kecenya guys, mahasiswa pendidikan geografi langsung dari Universitas Negeri Medan. Langsung aja kita sambut Adelia Malika Putri. Hai, aku Adelia Malika Putri. Halo sobat-sobat pendengar yang setia, yang keren-keren. Nah, seneng banget nih aku bisa hadir di podcast ini. Nah, topik hari ini tuh penting banget loh teman-teman. Dan aku juga excited mau membahas ini bareng teman-teman sekalian dan Yustika di sini. Nah, yang topiknya itu ada iklim, cuaca, serta pengaruhnya terhadap aktivitas manusia. Oke Adel, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic aja nih ya, tapi orang bikin bingung. Kayak apa sih bedanya cuaca dan iklim itu sebenarnya? Nah, ini tuh pertanyaan sejuta umat ya. Nah, simpelnya gini, cuaca itu kondisi atmosfer yang kita rasakan belakangan ini teman-teman. Nah, misalnya hari ini cuaca, besok itu hujan deras, lusa yang akan datang itu berawan. Nah, jadi cuaca itu sifatnya sementara atau cepat berubah. Sementara iklim itu dia merupakan rata-rata cuaca di suatu wilayah dengan jangka yang panjang. Nah, biasanya itu diamati itu selama 30 tahun. Itu juga bisa lebih dari 30 tahun. Jadi, misalnya kalau teman-teman bilang itu misalnya hari ini tuh Medan itu panas dan lembab. Itu ngomongin iklim. Tetapi kalau misalnya teman-teman atau Yustika bilang nih kalau hari ini tuh mendung atau dan mau hujan, nah berarti kita itu lagi ngomongin cuaca, Yustika. Oh, itu bahas cuaca ya. Perbedaan utama antara cuaca dan iklim adalah durasi. Meski berbeda, faktanya cuaca dan iklim saling terhubung satu sama lain. Cuaca adalah serangkaian kondisi di atmosfer di satu lokasi untuk jangka waktu terbatas, seperti sepanjang hari, malam hari, atau pada waktu tertentu di siang hari. Jika ahli meteorologi mengatakan bahwa hari ini akan cerah, ia berbicara tentang kondisi cuaca untuk beberapa bagian dari hari tertentu. Sedangkan iklim menggambarkan kondisi rata-rata atmosfer selama periode waktu yang lama, seperti rentang waktu 30 tahun atau lebih di lokasi tertentu. Oke, catat ya Sobat Bumi, cuaca itu pendek dan cepat berubah. Tapi kalau iklim itu jangka panjang lebih stabil. Nah, kita ibaratkan gini aja, boleh nggak kalau Yustika ibaratkan gini Del? Cuaca itu kayak lebih ke status WA harian ya. Sedangkan iklim itu kayak bio Instagram, lebih permanen gitu ya. Yustika ini ada aja ya analoginya ya. Nah, tapi benar-benar unik sih teman-teman. Cuaca itu bisa berubah-ubah, sedangkan iklim itu lebih stabil dan jangka polanya itu yang panjang. Nice. Terus Del, ada nggak tuh contoh kasus yang di Indonesia, contoh kasus yang nyatanya tuh soal perbedaan cuaca dan iklim ini? Nah, ada
banget nih Yus dan teman-teman semua. Nih contohnya itu ada di Kota Padang. Jadi menurut informasi dari Bapeda, Kota Padang itu sendiri merupakan daerah beriklim tropis basah. Nah, yang dia itu sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Tetapi walaupun iklimnya seperti itu Yustika, bisa jadi minggu ini tuh cuacanya panas terik nih, karena nggak ada gangguan atmosfer kayak tekanannya itu rendah. Jadi walaupun iklimnya itu basah atau dia beriklim tropis basah, cuacanya bisa aja kering dalam beberapa hari. Wah, berarti ya nih ya sobat-sobat sekalian, jangan salahin iklim. Dulu ya kalau cucian sobat-sobat sekalian itu pada nggak kering, bisa aja jadi cuacanya yang nggak bersahabat. Iya nih, dan penting ya buat kita juga masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa ini untuk memahami ini teman-teman. Jadi apalagi sekarang kita ini kan sedang menghadapin yang namanya perubahan iklim global. Oke sobat-sobat sekalian, fun fact ini buat sobat bumi. Menurut informasi dari NASA, suhu global rata-rata telah meningkat setidaknya sekitar 1,1 derajat Celcius atau 1,9 derajat Fahrenheit. Itu karena aktivitas manusia, khususnya emisi gas rumah kaca loh. Nah, dan perubahan ini ya teman-teman, itu bikin anomali cuaca yang sering terjadi itu cuaca ekstrim, ada juga cuaca nggak menentu, ataupun curah hujan yang tiba-tiba itu meningkat secara drastis. Makanya paham bedanya cuaca dan iklim itu penting banget loh, karena dua-duanya berdampak langsung ke hidup kita. Dan yang sesimpel bawa jas hujan sampai ke urusan panen dan pangan. Bener banget teman-teman. Jadi kita itu harus sama-sama belajar membaca gejala-gejala alam, dan jangan lupa sering cek perkiraan cuaca ada di BMKG teman-teman. Jadi agar kita nantinya tuh nggak zonk. Oke, mantep banget nih guys. Mantep banget ya sobat bumi sekalian. Nah, di segmen berikutnya kita bakal kupas lebih dalam Seru tentang banget sistem ini. iklim global dan lokal loh Del. Kenapa daerah pegunungan itu bisa adem padahal dekat khatulistiwa, dan apa hubungannya dengan El Nino dan La Nina? Stay tune terus di Geo Podcast kita. Oke sobat bumi, masih bareng aku Yustika dan narasumber kece Adelia di Geo Podcast kita. Nah tadi nih kita udah bahas apa sih perbedaan cuaca dan iklim ya Del ya. Iya, bener sekali. Sekarang kita bakal naik level dulu ya. Kita masuk ke topik yang paling lebih wow gitu. Makin seru nih. Bener banget. Mau tahu nggak apa topiknya? Apa itu? Topiknya tuh sistem iklim global dan lokal, alias apa yang bikin daerah tropis bisa mendadak berasa kayak gurun, atau kenapa Brastagi bisa adem padahal satu provinsi sama Medan. Nah, yap. Jadi ya teman-teman, sistem iklim itu bisa dibagi berdasarkan dua skala, ada yang global maupun lokal nih Yustika. Nah, benar. kalau yang global itu kayak sistem sirkulasi yang besar. Nah, di bumi yang dia tuh ngatur distribusi panas dan ekuator ke kutub. Oh, wih. Berarti tuh kayak bumi punya AC sentral gitu ya, jadi besar gitu ya. Iya sih, bisa dibilang juga kalau bumi punya AC sentral. Nah, misalnya nih ada yang namanya sirkulasi Hadley. Nah, tahu nggak? Sirkulasi Hadley ini merupakan sistem angin besar dari khatulistiwa ke daerah subtropis. Terus juga ada arus laut yang dia itu namanya Gulf Stream, yang bikin Eropa itu tetap hangat meskipun dia dekat kutub utara Yustika. Dan semua itu nyambung ya, kayak udara, laut, es, bahkan tumbuhan. Benar sekali, itu semua nyambung. Jadi makanya disebut dengan sistem iklim global. Nah, contohnya nih, ketika permukaan laut Pasifik itu memanas di tengah, kayak El Nino nih, itu bisa bikin hujan berkurang di Indonesia, dan justru badai tropis itu makin banyak di Pasifik Timur Yustika. Tapi tunggu dulu Del. Apa itu? Ini kita masih ngomongin angin laut dan ribuan kilometer jauhnya ya. Tapi itu efeknya nyampe ke sawah-sawah di Tapanuli enggak? Iya banget teman-teman, itulah yang bikin iklim global itu interconnected. Satu bagian terganggu, semua bisa kena imbasnya. Oh,
Oke. Berarti itu skala dunia ya. Nah, iklim sekarang nih ya Del ya, kita zoom in ke iklim lokal. Nah, ini apa bedanya Del kalau iklim lokal? Nah, tadi kita ngomongin iklim global nih. Kalau iklim global itu dia kan lebih besar, sedangkan kalau iklim lokal itu dia ditentukan oleh kondisi geografis tempatnya. Jadi lebih ringkas, lebih kecil. Nah, misalnya nih, ketinggian. Nah, di mana daerah pegunungan itu lebih sejuk karena makin naik, makin rendah suhunya. Sedangkan ada lagi nih jarak dari laut, di mana kota-kota pesisir ya, seperti Sibolga itu lembab dan curah hujannya tinggi. Dan ada juga topografi, lembah itu bisa jadi lebih dingin malam hari karena udara dingin ngumpul di bawah. Oh, jadi gitu ya. Meskipun kita tinggal di provinsi yang sama kayak Ya. di Sumatera Utara, tapi itu iklimnya tuh bisa beda-beda banget ya. Persis banget. Nah, contohnya teman-teman, Medan dan Brastagi. Kan Yustika tahu sendiri kan kalau Medan dan Brastagi itu hanya 2 jam saja kalau kita naik mobil ataupun motor ya kan. Pasti dong. Nah, tapi suhu rata-ratanya itu kalau teman mau tahu ya, itu bisa berbeda lebih dari 6 derajat Celcius, teman-teman. 6 derajat Celcius loh teman-teman. Kayak itu kayak kamu pergi dari AC level 2 ke AC level 6 loh. Kayak Iya, benar. Tapi sobat-sobat sekalian, fun fact nih buat sobat bumi. BMKG pernah loh mencatat bahwa suhu rata-rata Brastagi itu Ya. hanya sekitar 20 derajat Celcius. Benar. Sedangkan Medan itu bisa 30 derajat Celcius. Kayak wow gitu ya. Tapi tuh ini sumber informasi yang Yustika dapat itu dari laporan iklim sumut pada tahun 2023 tentunya ya. Oke, keren banget ya. Keren banget tentunya ya, pasti ya Del. Pasti, teman-teman. Jadi sistem iklim itu ya guys, bukan cuma soal planet secara keseluruhan, tapi juga kondisi di sekitar rumah kita sendiri. Nah, betul teman-teman. Dan ada nih pemahaman tentang iklim lokal yang dimana itu sangat penting banget buat pertanian. Nah, pertanian, perencanaan kota, sampai mitigasi bencana nih. Contohnya, kalau kita tahu daerah tertentu itu rentan kekeringan karena iklim lokalnya nih. Nah, jadi kita itu bisa atur sistem irigasinya, Yustika. Oke, betul banget nih. Kita tahu ya zaman sekarang itu benar-benar canggih banget ya guys ya. Benar-benar canggih sobat bumi. Nah, informasi itu bisa kita akses lebih gampang dengan zaman teknologi yang udah berkembang ini. Iya. Tinggal kita cek BMKG, Google Earth, bahkan ada aplikasi cuaca Banyak itu lebih sih detail sekarang. banget. Iya, banyak Tuh, aplikasi-aplikasi yang benar bisa untuk kita banget. mencari data-data informasi, teman-teman. Iya, tinggal lebih baliknya ke kita sekarang aja ya, bagaimana supaya kita bisa lebih update ya tentang perkembangan zaman ini ya. Dan ya. yang lebih penting dari itu tadi adalah kita memahami. Nah, karena nantinya kita itu bakal bahas juga tentang El Nino dan La Nina ini, Yustika, yang bisa bikin kita bikin para petani itu ataupun nelayan dia panennya itu gagal ataupun banjir bandang yang muncul secara mendadak. Wih, gila. Seru guys. nggak sih Gila, pembahasan sobat kita hari makin ini? kecil banget nih. Gila Seru banget oh my kan God, pembahasan tuh, kita, betul banget ya. aduh. Oke sobat bumi, di segmen berikutnya kita akan ngebongkar fenomena iklim yang paling sering nih Aduh. jadi trending topik yang musim pancaroba. Kayaknya sekarang ini lagi buat gempar masyarakat sih itu kan. Enso itu loh, El Nino dan La Nina. Oh my god, salah ngomong saya. Aduh, sorry ya sobat bumi. Oke, stay tune tetap bareng kami di Geo Podcast kita. Pernahkah kamu merasa cuaca yang sangat panas atau malah terlalu dingin, datang begitu tiba-tiba dan nggak terduga? Itu bisa jadi karena dua fenomena besar yang bernama El Nino dan La Nina. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan cuaca kita? Kenapa El Nino bisa menyebabkan kekeringan parah di satu tempat, sementara La Nina membawa hujan lebat di tempat lain? Yuk, kita cari tahu. Apa itu El Nino dan La Nina? Oke sobat bumi kece, kita udah bahas soal cuaca, iklim, sistem global dan lokal. Tahu Bener nggak Del? banget. Sekarang waktunya kita masuk ke topik yang sering banget disebut, tapi banyak nih Del yang belum paham betul. Tentang apa tuh? Yap, inilah dia Enso, El Nina dan La Nina. Fenomena laut
yang bisa bikin sawah kering, harga cabai naik, bahkan bikin langit Jakarta kelamaan cerah. Bener banget nih Yustika. Dan sobat-sobat tahu apa sih ENSO? Nah, kalau teman tahu itu ENSO itu merupakan singkatan dari El Niño Southern Oscillation, yang dimana ini adalah sistem interaksi antara laut dan atmosfer di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang bisa juga mempengaruhi pola iklim di seluruh dunia termasuk Indonesia. Oke deh, mantap ya. Itu ya Sobat Bumi, apa pengertian dari ENSO, El Nino, dan La Nina. Oke, masuk kita bahas ke El Nino ya Del ya. Oke, kita bahas satu-satu. El Nino itu nama yang keren tapi efeknya serem banget Sobat Bumi. Itu memang serem banget Yustika. El Nino itu tahu nggak, dia tuh terjadi ketika nih permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur jadi lebih hangat dari biasanya. Nah, yang dimana akibatnya itu angin pasat itu melemah. Awan hujan malah ngumpul di Samudra Pasifik Timur, bukan di Indonesia. Oh gitu ya, pantas nih makanya Indonesia bisa kering parah ya guys ya pas El Nino. Bener banget Yustika. Tahu nggak teman-teman, sobat-sobat sekalian ya. Nah, El Nino ini tuh bikin musim kemarau yang awalnya tuh mungkin nggak sepanjang itu menjadi lebih panjang dan lebih kering. Contohnya teman-teman, waktu kita tahun 2015 kemarin nih, El Nino itu menyebabkan kekeringan parah. Bukan hanya 1-2 provinsi teman-teman Yustika. Tapi berapa provinsi nih Del? Tahu nggak berapa provinsi? Ada 16 provinsi di Indonesia yang terkena panas El Nino. Wah, nah, parah teman-teman ya. itu bisa lihat di BNPB yang dimana laporan kekeringan 16 provinsi itu akibat dari El Nino. Oh, itu pada terjadi di tahun 2015 lah ya guys ya. Iya. Gila sih, ini gila Itu parah terparah. guys. Itu terparah sih. Serius. Karena nggak hanya 1-2 provinsi. Bisa 16 provinsi. 16 provinsi. Oh, gila, Bayangkan gila, dong gila. gimana masyarakat waktu itu bingung gitu. Pertama kalinya kayak bingung itu, aduh. Kayak, wow, terkejut ya pasti ya. Ini Iya. serius banget ini ya. Sampai kayak petani tuh gagal panen, hutan gampang terbakar, bahkan benar ada banget, kelangkaan benar. air bersih itu gara-gara El Nino. El Nino itu memang nama keren tapi serem. Serem banget, kayaknya serem keren banget. kayaknya keren ya. Betul. Nah, iya, nggak hanya di tahun 2015 nih Yustika. Tahu nggak, di tahun 2023 kemarin, berarti kan baru-baru aja lah itu ya. Nah, Indonesia itu juga sempat mengalami El Nino yang menyebabkan penurunan produksi itu hingga 3,5%. Nah, berdasarkan data BPS dan BMKG kemarin tuh menyatakan kalau penurunan produksinya itu turun hingga 3,5% Yustika. Banyak kan itu? Penurunannya besar juga Iya. ya. Tapi guys, mungkin kita udah cukup paham lah ya tentang apa itu El Nino. Nah guys, tadi kan pembahasannya El Nino dan La Nina. Kita masuk ke si La Nina dulu ya. Nah kita bahas ke La Nina nih. La Nina itu kayak saudara kembarnya si El Nino, tapi beda sifat. Kalau boleh tahu deh, La Nina itu siapa? Apa sih? Oh, kalau El Nino bikin kering. Kalau La Nina itu sebaliknya Yustika, bikin basah, tahu nggak sih? Nah, kenapa? Karena hujannya itu lebih deras dan lebih lama. Dingin Dan pasti ini ya. juga sama seremnya. Mereka itu kembar-kembar menakutkan, tahu nggak sih? Yang dimana aja tuh. La Nina itu suhu laut Pasifik itu jadi lebih dingin dari normalnya. Nah, angin pasat itu makin kuat dan awan hujan tertarik ke wilayah barat Pasifik, yaitu kita ya, yaitu kita. Oh kita. Aduh, berarti La Nina itu dingin ya, kayak si abang. Kayak si abang itu dia dingin tuh. menyeramkan. Aduh. Berbahaya Sobat Bumi, karena itu bisa picu banjir, longsor dan juga gangguan pada pertanian. Bener banget, itu sangat berbahaya Yustika. Kalau Yustika ingat nih, atau sobat-sobat tahu waktu zaman Covid tahun 2020, di situ itu La Nina itu sangat aktif. Banyak hujan ekstrim yang melanda banyak wilayah di Indonesia. Dan pada saat itu menurut BMKG nih, curah hujannya itu teman-teman meningkat sampai 40%.
bayangkan 40% meningkat pesat di beberapa wilayah seperti yang parahnya itu ada di Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan teman-teman. Yang biasa Kalimantan itu agak panas. Nah di tahun 2020 pada saat zaman Covid itu teman-teman, aduh, Benar-benar tingkat dingin hujannya ya. naik drastis hingga 40% Yustika. Betul banget itu ya. Memang El Nino dan La Nina itu betul-betul serem guys. Kembar yang menyeramkan. Gak ada dibilang pokoknya berserem sesuai dengan sifatnya masing-masing lah ya Del Sifatnya ya. pemanas dan sifatnya yang dingin. Oke. Aduh. Tapi Sobat Bumi, Yustika mau ngasih fun fact nih buat Aduh. sobat-sobat Bumi. Mau tahu nggak fun fact-nya apa apa, Del? itu fun fact-nya Yustika? Nah, di tahun 2021 pada Januari itu hujan ekstrim tuh ya. Iya ya. Akibat La Nina itu menyebabkan banjir besar di Kalimantan Selatan. Dan tahu nggak paling parahnya? Apa itu Merendam lebih dari 100 rumah. Adel, kayak gila, ini parah banget ya. Kayak kerugian itu besar banget loh. Satu rumahnya terendam, banyak apalagi 100.000 rumah. Ribu guys, 1.000 bukan 10. Ribuan loh guys. Itulah ngerinya La Nina ini teman-teman tadi. Berarti dari tahun 2020 itu mulai naik-naik terus sampai di tahun 2021 teman-teman. Bener banget. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, makanya kita perlu itu memahami ENSO itu sangat krusial. Nah, karena meskipun terjadi banjir ribuan kilometer jauhnya, dampaknya itu bisa ke lahan pertanian kita, ke kantong belanja kita, bahkan ke kesehatan masyarakat. Kantong menipis kayak kantong mantan. Aduh, kantong mantan tipis ya? Tipis sekali. Tahu nggak sih La Nina itu ya, bahkan rara pawang hujan aja nggak sanggup. Aduh. Gitu loh, nggak sanggup loh Del, kayak oh my god, gila sih ini memang ya. Tapi ini bukan soal cuaca, ramalan cuaca ya, tapi pola global yang bisa dipantau dan diprediksi loh. Iya guys, ini bukan tentang ramalan-ramalan. Dan yes, tau nggak, BMKG itu selalu loh mengeluarkan perkiraan ENSO bulanan. Jadi untuk petani, nelayan, bahkan pebisnis itu wajib dengar update soalan ini atau mencari info-info gini untuk kegiatan mereka. Jadi nggak zong teman-teman. Jadi jangan pas nanti hujan itu manggil Mbak Rara, jangan dong. Padahal kan BMKG itu sudah mengeluarkan memberi ya. udah Iya, update Udah selalu update tiap iya, bulannya. cuaca tiap bulan. Betul banget. Jadi Sobat Bumi, intinya itu ya, El Nino itu panas, panjang, dan juga kekeringan. Nah, Benar. sedangkan si La Nina kembarannya itu hujan terus tapi rawan banjir. Dua-duanya itu harus harus kita waspadai dan adaptasi. Benar nggak, Del? Bener banget Yustika. Dan nanti nih di mungkin ada segmen selanjutnya nih, kita akan membahas nih yang terakhir, bagaimana petani itu sebagai pahlawan ya, yang dimana pahlawan pangan kita beradaptasi menghadapi ini semua. Nanti kita bahas nih, seru banget. Asik ya, makin seru nih guys. Aduh, tetap stay tune Sobat Bumi, jangan kemana-mana. Karena segmen terakhir bakal ngasih kalian insight kece. Aduh, Gimana seru nih, perubahan gak sabar. musim mempengaruhi sabar. kehidupan petani kita dan mungkin juga hidup kita sendiri. Bye. Oke Sobat Bumi kece, kita udah jalan-jalan dari cuaca, iklim, sistem global sampai fenomena El Nino dan La Nina, si kembar yang paling menyeramkan. Sekarang nih Del, kita mau tutup podcast ini dengan topik yang paling mendarat kehidupan kita sehari-hari. Udah masih terakhir Tahu aja nggak, kita. betul kayak gak terasa, kayak gila seru banget podcast ini ya. Tapi sebelum kita bahas dulu bagaimana petani itu beradaptasi menghadapi perubahan musim Del. Aduh, betul banget nih ya. Karena petani itu bukan cuma hanya nanam dan panen teman-teman, tapi juga harus jago baca-baca tanda-tanda alam, yang dimana penyesuaian pola tanamnya, bahkan harus update info iklim dari BMKG ataupun pusat-pusat cuaca yang terupdate nih. Jadi perubahan musim yang tidak menentu itu tidak bisa jadi ancaman besar buat mereka, Yustika. Oke.
Oke ya guys ya, ingat ya, kita harus membaca-baca ya. Jadi kita nggak boleh nyalain itu karena BMKG udah ngupdate soal tentang cuaca dan info-info iklimnya. Iya. Oh iya Del, aku nih pernah nih ya sempat Apa baca. Pernah loh di petani di daerah Tapanuli Selatan itu yang udah ngalamin musim tanam mundur tuh Iya. sampai 2 bulan. Itu karena musim kemarau panjang akibat El Nino tadi loh pada tahun 2023. Nah, benar banget. Pada tahun itu tuh, bahkan data dari BPS dan Dinas Pertanian Sumut mencatat ada penurunan luas tanaman padi hingga 12% Yustika. Bayangkan sih 12% itu banyak Gila loh. ya, tinggi banget ya persenannya. Di semester 2 pada tahun 2023 tadi. Nah, karena kenapa dia bisa menurun ini? Yaitu karena pola hujannya yang berubah Yustika, sehingga mengalamilah penurunan luas tanamannya itu tadi. Gila sih. Penurunannya itu betul-betul besar ya, 12% 12% guys, loh itu. 12%. Kayak Banyak, gila sih. banyak sekali. Itu terjadi 2 tahun lalu, ini udah tahun 2025, makanya hati-hati guys. Nah, wah dampaknya itu langsung ke produksi pangan kita ya. Tempat kita mau untuk makan guys. Kayak harga beras juga naik, kantongnya udah tipis makin tipis kayak waktu itu nih pada tahun 2023 itu Del. Bener banget nih kayaknya. Aduh, iya. Tapi ada yang menariknya nih. Pada saat tahun 2023 ini itu para petani itu nggak tinggal diam Yustika. Jadi mereka nggak tinggal diam, panen gagal, inilah itulah, enggak. Jadi mereka ini mulai melakukan adaptasinya. Nah, yang mereka lakukan pada saat itu mereka itu mengubah waktu tanamannya sesuai kalender yang sudah BMKG update nih Yustika. Jadi mereka nggak salah lagi. Jadi mereka menyesuaikan gitu. Bagus ya. Iya, nggak berpikir yang kemarin-kemarin. Dan kedua, mereka itu menanam varietas tanah kekeringan seperti padi Inpari 32. Dan juga mereka menggunakan sistem irigasi nih, irigasi tetes atau embung buatan untuk hemat air. Dan mereka juga, kalau nggak salah nih ya, mereka juga menerapkan tumpang sari. Jadi kalau satu gagal, masih ada yang bisa dipanen. Jadi mereka tuh bervariasi. Misalnya yang satu ini gagal, mereka tuh masih punya yang berhasil. Jadi mereka melakukan tumpang sari juga. Betul banget ya, biar nggak ruginya tuh kayak nggak terlalu sakit ya guys Iya, ya. Kalau jadi satu masih ada yang bisa gagal, ditolong nih. Kayak cita-cita nih, jangan fokus hanya ke satu doang. Coba cari lain cita-cita Iya. lain. Mana tahu ya Jangan kan? mau stuck di situ aja guys. Iya. Tuh sakit kalau misalnya gagal. Bener banget, sobat. Nah, tahu nggak yang kalau irigasi tetes itu kayak materi kami waktu itu loh Del, yang tentang drip irrigation itu memang betul-betul Iya. wajib sih karena kita nggak tahu kapan kekeringan itu tiba ya gara-gara si El Nino itu ya. Iya. Nah, itu keren banget ya Sobat Bumi. Bahkan di Simalungun nih, aku sempat ketemu kelompok tani yang pakai sensor kelembaban tanah sederhana buat nentuin kapan menyiram tanaman canggih. Nah, wah, kalau itu dia merupakan contoh adaptasi berbasis teknologi. Jadi dan sekarang ini makin banyak loh anak-anak muda di desa yang bantu orang tuanya itu bertani sambil menggunakan aplikasi-aplikasi yang atau teknologi. Misalnya anak zaman sekarang tuh kan sudah menggunakan teknologi gadget ya, gadget. Jadi di gadget itu bisa loh kita tarik infonya mengenai cuaca dan juga sampai drone. Adapun pakai drone melihat sekitar untuk semprot pupuknya dari atas, nggak manual lagi Yustika. Oke. Ini kayak pertanian generasi baru ya berarti Iya, Del? bener. Bukan Menggunakan cuma teknologi. ngandelin alam tapi juga data dan inovasi nih. Setuju. Ini tuh penting. Kenapa? Karena perubahan iklim itu bukan hanya sementara, tapi bakal terus jadi tantangan jangka panjang yang dimana petani yang adaptif itu berarti juga ketahanan pangan kita itu semakin kuat. Kayak gitu Yustika, kalau petaninya itu adaptif. Oke. Fun fact nih buat Sobat Bumi sekalian. aduh. Desa Merek nih, Kabupaten Karo pernah dijadikan contoh adaptasi iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Bener Bang. FAO. Petaninya itu menanam kentang dan model agroforestry dan memakai pupuk organik dari limbah pertanian. Nah, sumbernya ini saya dapat nih, Yustika dapat itu dari KLHK dan FAO pada tahun 2022 nih, Del. Ya. Nah, itulah
bukti bahwa solusi lokal bisa jadi inspirasi nasional. Jadi adaptasi bukan berarti kalah sama iklim, tapi Yustika justru menjinakkan lewat ilmu, tradisi dan juga kreativitas nih. Betul banget ya, biar ilmu itu juga nggak sia-sia, perkembangan Yes, teknologi benar, itu benar, biar benar. nggak sia-sia ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya ya Del ya. Iya. Oke, keren banget ini Besti ya, keren banget. Jadi jangan pernah anggap remeh profesi petani ya, Sobat Bumi, karena dari petani kita bisa makan, dari mereka juga loh kita bisa Iya. belajar resiliensi. Nah, sebelum kita pamit, yuk kita simpulkan bareng-bareng nih Del. Hari ini Aduh. kan nih ya, kita udah ngobrol soal seru soal cuaca, iklim, bedanya apa, Benar, gimana benar. sistem iklim itu bekerja, mulai dari level global sampai dengan ke level lokal. Lalu kita bahas juga fenomena tentang besar seperti El Nino dan juga La Nina yang bisa mengubah musim dan mempengaruhi kehidupan kita, terutama para petani. Dan terakhir kita lihat tadi tuh ya, gimana petani-petani hebat kita beradaptasi Benar. dengan ilmu teknologi dan semangat pantang menyerah. Nah, dan sobat-sobat sekalian dan Yustika nih, dan dari semua itu tadi ada satu hal yang penting banget untuk kita ingat setelah kita belajar tadi itu. Apa itu Del? Nah, teman-teman, perubahan iklim itu nyata. Jadi bukan cuma isu global di televisi, tapi juga terasa nyata di sawah, di ladang, bahkan isi dompet kita saat ini. Yang dimana teman-teman, karena isu global ini harga pangan itu jadi naik. Dan tapi kabar baiknya kita tuh jadi bisa beradaptasi dan jadi kita punya peran. Jadi di balik dampak yang besar itu kita juga memiliki peran untuk beradaptasi. Betul banget. Kita harus ngambil peran kita Benar. ya, di mana yang kita bisa. Yes, tuh ya, entah kamu petani, pelajar, mahasiswa, atau pekerja kantoran, semua bisa ikut menjaga bumi. Mulai dari hal kecil kayak hemat air, tanam pohon, pilah Benar banget, sampah, sampai dukung petani lokal dan pantau info cuaca dari BMKG. Mati. Nah, karena masa depan kita, masa depan makanan kita, dan masa depan bumi tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Jadi yuk sobat-sobat bumi, bareng-bareng kita jadi generasi yang nggak cuma tahu soal perubahan perubahan iklim, tapi Benar. juga bagian dari solusinya nih ya. Oke, jadi penutupnya sobat-sobat manis dari podcast kita hari ini. Thank you Adelia, thank you narasumber yang paling kece dan gak kalah pintarnya ya, udah menemani Geopodcast kita pada hari ini. Dari cuaca sampai ke sawah, sampai apa sih dampaknya kepada petani. Mungkin itu saja ya Adel ya. Mungkin ada yang mau Adelia sampaikan? Aduh, sedih ya teman-teman, kita udah sampai di ujung acara. Kayaknya kita ini masih sebentar ya, harusnya bisa lebih panjang nih Yustika. Aduh, gak terasa Tapi banget. mau gimana pun, terima kasih ya buat Yustika nih, MC-nya kece banget, seru. Dan juga buat sahabat bumi yang ada di rumah, terima kasih telah mengundang aku di podcast ini. Oke, terima kasih buat semua yang udah dengerin podcast ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu dengan topik kece dan insight yang gak kalah keren. Salam hijau, salam adaptif, tetap semangat, jaga bumi. Bye Sobat Bumi. Bye. Stay cool, Stay cool. and stay green and stay climate smart. Smart.